Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa qarabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa muridina wa liman fatih wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarani amin ya rabbal alamin. Babul khumasi, bab masalah 55 atau yang golongan 5. Nanti 5 perkara gitu. Kalau kemarin rubai berarti 4 perkara. Nah, dan kemarin ada yang keliru ya. Makalah yang ke 35 yang dari sahabat Ali. Kemarin saya tengok di YouTube-nya, saya memaknai cabang ya. As'ab itu berarti perkara yang paling sulit. Nah, itu ya. Paling sulit-sulitnya perkara atau paling sulit-sulitnya amal itu ada 4 ya. Yang pertama kemarin menurut sahabat Ali memaafkan ketika marah. Yang kedua kemarin dermawan ketika kita sendiri lagi sempit. Itu berat, kita sendiri cuman duit inilah kok disuruh dermawan ya kan. Nah itu. Yang ketiga kemarin menjaga keharaman ketika dalam keadaan sendirian, kan gitu, sendirian. Umpama kok kemarin dulu ya, cewekan atau boleh, kok pas dewean ada orang berat nian, nak ndak megang itu berat nian gitu loh maksudnya tuh. Nah itu yang terakhir kemarin berkata kebenaran kepada orang-orang yang ditakuti. Nah, itu ya koreksinya itu ya dari makalah yang ke 35 di bab yang rubai kemarin ya. Sekarang babul khumasi, bab tentang masalah 5 perkara. Wa fihi, dan itu di dalam babul khumasi sabuun 7 wa isruna dan 20 apanya mau'idotan mau'idohnya atau nasihatnya. Sitatun adapun yang 6 itu akhbarun hadis, wal baqi dan selainnya itu asarun dari para sahabat atau tabi'in. Al maqalah itu adapun maqalah al ula yang pertama. Itu ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man adapun barang siapa saja, laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, itu ahana meremehkan, aidillah artinya meremehkan, khamsatan kepada 5 minan nasi dari manusia. Nah, kita kok meremehkan 5 orang ini, 5 jenis orang ini ya, itu khosiro maka akan rugi atau celaka khamsatan dalam 5 hal. Kita kok meremehkan 5 orang ini, maka terjadi sesuatu yang mencelakakan kita atau merugikan kita di 5 perkara. Ai ahlaka artinya rusak apa khamsatu umurin 5 perkara. Jadi kita melakukan ini kepada 5 orang ini, maka kita akan rugi 5 perkara. Yang pertama kata Nabi, kepada siapa kita kok ibaratnya menghina, menjadikan kita rugi. Yang pertama rupanya man adapun seseorang istakhofa yang meremehkan bil ulama'i kepada para ulama, pada guru-guru kita, para ulama yang paham ilmu hukum, ilmu agama. Contohnya di sini apa? Biang taroka, jika meninggalkan siapa orang tersebut tak dimahu kepada mengagungkan mereka,
khosiro maka akan rugi atau rusak siapa man adaina kepada agamanya. Barang siapa kok tidak mau mengagungkan, memuliakan, mengikuti kepada para ulama-ulama kita, maka kata Nabi dia itu akan menjadi rugi di dalam masalah agamanya. Fa'inahum karena sesungguhnya mereka itu ma'adinus syariati tambang atau tulang. Apa makna situ Pak? Tambang ya. Apa gedung? Nah, tambang atau gedung atau penyimpanan, tempat tersimpannya gitu ya. Syariat. Jadi beliau-beliaulah yang paham hukumnya. Nah kita kok meremehkan dia, ya sudah tidak begitu dikasih betul-betul. Andaikan kita bertanya atau menginginkan sesuatu dari beliau, itu seperti itu. Belum yang lain lagi kemarin ya kan. Nah, kita kok menghinakan mereka-mereka para ulama-ulama kita, guru-guru kita dulu, maka kita akan terhalang dari barokah dan manfaatnya ilmu. Nah, itu yang paling bahaya. Atau kita kurang beradab atau kurang tata krama kepada beliau-beliau, maka dari mana kita pergi, disitulah kita kembali nol jadinya gitu ya. Pokoknya yang satu itu, yang pertama ini janganlah ya. Pokoknya ngalah. Kalau di tempat kita ada Pak Imam, ada orang-orang yang ngurusin agama tuh, nah ya itu pokoknya kita ngalah wae. Sebagai syarat kalau di sini ya itu. Nah itu seperti itu. Apalagi kok Pak Ustadz atau Pak Dai, kan? Atau orang yang alim ini dimaksud kan? Nah itu jangan coba-coba gitu. Sudah ngalah lah dunia akhirat. Qala al-mu'allif rahimahullah. Itu yang pertama. Waman adapun barang siapa? Ya setidaknya kaget kalau Pak Guru Tamrin nak nikah lagi ya kan? Nah itu Pak Imamnya suruh jadi saksi, males ah. Aturan aku sendiri yang ambil, kamu yang ambil. Umpama kan? Itu contohnya. Akhirnya kan begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Malah ditikung ganti ya kan itu. Coba kalau Pak Guru Tamrin baik-baik dengan apa Pak Imamnya kan, ayolah, oke, ayo. Nah, kan itu. Wa mana adapun barang siapa, ya kan, itu istakhaffa, meremehkan bil umaroi kepada para pemimpin, ayil muluka artinya para raja-raja, khosiro maka akan merugi siapa orang tersebut antunya di masalah dunia. Kita kok tidak cocok dengan kepala desa, dengan Pak RT lah kan. Nah sudah kakak kota tidak diajukan ke pemerintah, ya kan? Kawannya pada dapat gas kok kita enggak Pak. Wah, ya entah mungkin kakak kamu hilang. Padahal karena biasanya orang itu apa namanya merengkel dengan Pak RT kan. Jadi baru Pak RT, belum Pak Kades. Nah, tambah repot kita ya kan. Minta SKTM datang-datangan. Oh kamu orang kaya kok, kan gitu. Padahal kaya hutang. Orang luar negeri, kan itu. Nah coba kalau cocok dengan Pak Kades, ya kan itu. Enggak begitu bahaya kita nak minta apa-apa. Nanggung pokoknya. Nah itu. Nak minta bayiin jalan loh. Wah belum ada apanya arah ke situ. Belum apa Pak namanya kalau rapat tuh RK. Nah, itu seperti itu kabarnya. Pening gitu. Pokoknya janganlah kita memusuhi pemimpin itu jangan, atau meremehkan pemimpin jangan. Walaupun kita ibaratnya orang dobeng lah, mustad lah umpama kan itu. Jangan. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin. Iya. Akhirnya apa ya? Dulu pernah kejadian nak nyalon dai loh, 3-4 kali tidak lulus. Nah, gara-gara tidak cocok dengan pemimpin itu. Ada lah pokoknya kan. Iya. Tes P3K ya tidak lulus. Akhirnya ada lah yang kasihan kan. Diomongkan lah, dilulusin lah itu kasihan. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa nafa'ani bil fitarani amin ya rabbal alamin.
Nah, kenapa kok begitu? Kita jangan meremehkan para pemimpin, ya kan? Ya kalau ada maksud itu, ya usahakan macam mana caranya. Nah, beliau itu paham dengan kita. Nah, kecuali memang kita itu ndak mudahinah kepada mereka, ndak ada maksud tujuan nak atau grup Pak Tamrin itu nak pengen P3K, nak pengen nyalon dai, itu segala macam terserah lah kan. Kenapa kok begitu? Kita tidak boleh meremehkan para pemimpin kita. Kemarin tentang pemimpin sudah loh ya. Kita mau tidak mau harus nurut apa peraturan pemimpin, atiullah wa ati rasul wa ulil amri. Nurut. Tapi Pak tidak bijaksana bukan urusan kita. Nah, ya kan? Nah, pokok selagi kita masih bebas sholat 5 waktu, nggak usah ibaratnya banyak menyepelekan atau tidak nurut atau apa tuh namanya? Nggak cocok itu namanya ngoreksi atau nyala-nyalain pemimpin kita. Kan itu. Padahal mu'alif rahimahullah, pemimpin kita tuh kita rasa nggak terasa, ya kan? Masalah korupsi itu bukan urusan kita lah ya. Itu mau ndak mau kita terasa atau ndak terasa, langsung atau ndak langsung itu sudah mikirkan kita. Entah perkara jalan, entah perkara peraturan, entah macam-macam lah. Yang kita tuh nggak, perasaan kita ndak terasa, ya kan? Tapi mereka memikirkan kita semua. Li'anahum karena mereka semua itu alladzina orang-orang tabuna yang mengatur atau meruntutkan atau mengatur ya umurat dunia kepada perkara-perkara dunia wazamamiha dan tumbuhnya dunia itu biaidihim di kekuasaan mereka lah yang mengatur. Nah, itu. Yang mengatur ini itu ya kan, harga apa sekian, harga minyak sekian apa sekian. Kalau Pak Guru Tamrin kok aneh-aneh, ya nggak lulus tadi setidaknya gitu. Padahal mu'alif rahimahullah. Waman dan adapun barang siapa itu istakhofa meremehkan bil jironi dengan tetangga. Nah, tetangga ya. Nomor 3 nih berarti ya. Ay al-mujawirina artinya yang berdekatan atau bertetanggaan fil masakini di dalam orang-orang yang miskin min jami'il jihati dari manapun arahnya khosiro maka akan rugi siapa orang tersebut al-manafi'a kepada kemanfaatan. Ya. Ay al-khairu itu artinya kebaikan allati yaitu kebaikan yatawassolu yang menjadi wasilah biar kepada kebaikan ilal matlubi kepada sesuatu yang dituju. Yatawassola. Jadi maksudnya begini, kita ijaknya orang kaya, ya kan? Kalau ado, kita kok menyempelekan mereka, lah kita nak ngamal apa? Kau nak ngamal, kau kok kere dikasih amal ndak mau, ndak mau aku terima amalmu, kasih ke sapi apa kan? Nah, kan kita ndak jadi. Nah, jadi bukan kok mereka yang butuh kita, tapi kita yang butuh mereka untuk menyampaikan hajat atau amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, entah lewat sedekah kita atau meringankan urusannya atau menolong dia dalam masalah apapun itu ya. Nah, itu seperti itu. Jangan pernah kita umpama lagi keadaan baik-baik saja dalam ekonomi kok menyempelekan mereka seolah-olah mereka yang butuh kita. Terbalik kita itu. Pikiran kita itu terbalik ya kan. Salah. Kita yang butuh mereka untuk menyampaikan hajat kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah tidak yang terima lagi sedekah itu coba. Nah kasih siapa? Itu apa? Beras apa untuk kalian lah? Tidak butuh aku, lah cukup. Nah coba. Nah ke siapa? Nah, ke Bang Firman. Nah untuk apa aku lah cukup? Nah ke Pak Tamrin, apalagi aku katanya. Aku lah P3K, lah gajian lah naik, sudah. Bini wae lah umpama kan. Nah itu tambah repot ya kan. Nah, itu begitu. Jadi kita yang butuh mereka
untuk menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang-orang seperti itu tuh makbul ya. Jangan kita sepelekan. Lu sama seperti ini. Ini ijaknya kan seolah-olah kan Pak Lupi yang butuh sayo, ya kan? Bang Firman butuh sayo kayak-kayaknya. Coba kalau dibalik, sayonya apa baca, belajar, terus yang dengarkan tidak ada. Si kok orang pun tidak ada di sini, ya kan? Nah, macam orang gila, ngapa orang itu kan gitu. Nah, jadi aslinya kan begitu. Nah, jadi kita jangan sok-sokan jadi orang yang pemepas guru, ya jangan sok-sokan. Jadi imam, ya jangan sok-sokan. Jadi orang kaya, ya jangan sok-sokan. Karena kita yang butuh mereka, gitu loh. Jadi ustadz lah ustadz, ya kan? Apa nak ngomong dewek? Ndak tek makmumnya, ya kan? Ndak tek yang mendengarkan macam orang gila. Qolal mu'allif rahimahullah. Namanya ustadz nggak payu. Ustadz nggak laku itu. Ndak laku. Saling membutuhkan. Lah itu begitu. Jadi jangan pernah, karena mereka-mereka itulah yang menjadi wasilah kita untuk kita bisa beramal menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu ya. Itu diinget-inget nian. Di apa nian di dalam hati ya. Ruya diriwayatkan anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi waladzi adapun demi dat nafsi yang adapun diriku itu biadi di atas kekuasaannya atau dalam genggaman kekuasaannya atau genggaman tangannya la yu'minu tidak sempurna iman la yu'minu abdun la yu'minu tidak beriman siapa abdun tidak sempurna imannya siapa abdun hamba hatta yuhibba sehingga mencintai siapa hamba tersebut lijarihi kepada tetangganya ma kepada sesuatu yuhibbu yang mencintai li nafsihi untuk dirinya sendiri. Nah, itu. Ini punya tetangga ya kan, anaknya cantik umpama kan. Nah, malah apa pula ya kan, pagar makan tanaman. Tetangga tadi percaya nian. Itu kayaknya berjenggot putih ya kan. Pak guru pula lah P3K, guru agama, kepala madrasah ya kan. Lah percaya nian, kok perasaan dia itu aman nian, ya kan? Lah rupanya nggak aman dari kita sendiri, apalagi dari orang lain. Qolal mu'allif rahimahullah. Nah itu begitu. Rawahu meriwayatkanhu kepada hadis siapa Muslimun Imam Muslim, ya kan? Nah kalau tetangga kita sudah tidak nyaman dengan kita, ya kan? Apalagi orang lain. Nah, itu makanya Nabi sampai seperti ini. Nah, nampak orang itu baik dan tidak itu tergantung tetangganya yang dekat-dekat dengan dia. Yang tahu persis kan dia, tetangganya itu yang tahu hari-harinya. Kalau tetangga yang dekat rumah itu ngatakan oh baik nian orang tua, berarti memang baik nian lah orang. Qolal mu'allif rahimu. Nah itu jangan salah paham pula nanti bacane kok tetanggaku idolaku ya. Nah, itu repot pula nanti ya kan. Nah punya tetangga ya kan, nah, istrinya padahal nggak cantik itu ya kan, nggak cantik istrinya tetangga itu ya, tapi gara-gara tadi Pak Tamrin disenyumin dikit gitu, lagi ngapa Pak Guru ya, karena kita pikirannya tuh kurang baik ya kan. Nah suudon, nah, beliau sumeh dengan kita tadi atau senyum tadi nyapa Pak Guru tadi, wah berarti ada rasa orang kok, seudon sudah. Atau Pak Janes dulu tuh apa otak mesum Pak ya, Victor katanya. Nah, itu begitu. Akhirnya ndak aman, mandi ya ndak aman, jemuri pakaian ya ndak aman. Kita jangan sampai jadi tetangga yang seperti itu, ya kan itu. Jangan kok ibaratnya tetangganya nak apa, tetangga nak mandi lu susah. Gara-gara diintip terus sama Pak Tamrin ya kan. Lah sudah dikasih apa? Dinding yang rapat ya kan. Masih pula pakai HP itu di kamera. Jemurin daleman ya hilang.
rupanya di kamarnya Pak Tamrin kan. Untuk apa? Untuk fantasi gitu. Nah, sudah. Walal ma'alif rahimahullah. Jangan begitu. Harus aman tetangga kita itu dari apapun itu. Nah, itu ya. Itu harus menjadi pagar, menjadi penjaga untuk mereka-mereka. Apa kesusahan mereka itu kita kalau bisa bantu dibantu, jangan sampai menyakitkan mereka. Jangan seperti yang itu tadi ya. Waruya dan diriwayatkan. Bang Firman dekat ya dengan Pak Guru Tamrin. Hati-hati. Anahu sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi. Innallaha ta'ala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu yuhibbu mencintai siapa Allah ar-rajula kepada seorang laki-laki lahu yang itu bagi laki-laki tersebut jarusuin adapun mempunyai tetangga yang buruk. Allah tuh lebih cinta ya, paling dicintai Allah laki-laki itu kalau dia itu punya tetangga buruk. Nah, itu. Jangan tetangganya buruk ini itu nggak aman kita malah kita susah. Itu tanda kita tuh nak dicintai Allah, derajat kita nak dinaikkan kan itu. Baru ayamnya hilang sikok kok ribut gitu. Nah, ini kata Nabi begitu. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang laki-laki yang mempunyai tetangga yang buruk. Yu'dihi yang selalu menyakiti siapa tetangga tersebut itu kepada laki-laki tersebut. Apa-apa ya, sampah dilempar tempat kita, santai wae, senyumin wae. Nah, ini pahala dari Allah. Nah, gitu. Jangan malah dilempar balik. 2 kali lipat pula ya kan itu. Walal mu'alif rahimahullah. Tetangganya ngelempar kulit rambutan, ya kan? Pak Guru Tamrin ngelempar apa? Bukan kulit duren. Apa itu? Yang untuk perempuan cat itu. Wah, bayo ya kan sudah. Jangan begitu. Nah, itu ini Nabi yang bilang, "Wahai berat Pak, enggak telap aku." Yo latihan. Atau setidak-tidaknya kita tahu bahwa andai kan ada tetangga yang seperti itu sebenarnya ladang amal ibadah untuk kita semua. Nah, gitu ya. Baru nanti ya kan Pak Janis ya kan rumahnya berdekatan dengan Pak Rozak, baru kambingnya Pak Rozak makan cabai sikok we. Wah, satu kampung dengar semua. Nah, itu dilempar pula pakai parang ya kan, kakinya pincang pula ya kan, enak cuman pincang hilang sikok kakinya. Nah, itu pula kan. Walal mu'alif rahimahullah. Ayam ya kan, punya tetangga ayamnya masuk ke rumah, kemper we ya kan, malah ngomong sama diam baik biar masuk. Nah, dikesotnya pula diam ya kan, ngomong ida. Wah, ayam kurang ajar. Nah, kan itu. Padahal itu ladang ibadah untuk kita semua. Itu begitu. Nah, kata Nabi bahwa Allah itu mencintai laki-laki yang dia itu mempunyai tetangga yang buruk budi pekertinya dan selalu menyakitinya. Tetapi tetangga laki-laki tadi fayasbiru, maka lalu bersabar siapa orang tersebut, laki-laki tersebut ala adahu atas pesakitan yang diberikan dari tetangganya. Sabar dia, selalu dibaikin terus. Nah, gitu. Jadi ada ulama itu siapa namanya ya? Jadi dia itu punya tetangga yaitu bahasa kita tuh apa ya? Nyol lah kan gitu. Nak nyakitinya kan. Pak Guru Tamrin lah, ini tetangganya kan. Pak Tamrin, kesini. Oh ya oke. Ada jadi Nah, balik lagi. Oh udah jadi ya, udah jadi. Balik lagi aku ya. Oke, balik lagi lah. Udah jadi aku nyuruh kamu. Nah, sebentar lagi dipanggil lagi. Pak Guru Tamrin, sini dulu, sini. Oh ya oke. Nah. Setelah itu, wah enggak jadi Pak, enggak jadi. Balik lagi. Panggil sampai 5-6 kali. Wah, akhirnya orang itu malah yang capek manggilnya kan. Pak Guru Tamrin siap wae, siapa tahu dikasih teh, kopi ya kan. Setidaknya nengok anak ceweknya lah ya kan itu. Tapi enggak begitu maksudnya itu.
Maksudnya dipanggil datang itu karena dia datangnya itu atas perintahnya Allah dan Rasul, bahwa harus tahu ibaratnya kita itu selebih baiknya menghormati tetangga, atau kalau dipanggil dibutuhkan datang. Itu yang dicontohkan oleh baginda Nabi. Dia pakai itu gitu. Akhirnya dia tidak nanya, Pak Guru tampen kok baik nian, aku apa akali ya, bahasanya apa dia kali itu dipeloloi, aku peloloi kan, supaya panggil ke sini, balik lagi panggil ke sini, tidak jadi, kok santai wae malah senyum-senyum wae. Entah perkara ibaratnya karena melaksanakan perintah Allah dan Rasul tadi, atau nak nengok anaknya yang gadis, tidak tahu lah kan. Muhammad dia ngomong gini lah, perintahnya Allah kan aku harus baik dengan tetangga, nah, kan gitu. Tidak boleh berburuk hati, berburuk pekerti dengan tetangga. Jadi apapun yang kamu butuhkan, kamu panggil ya datang. Sudah ndak, ya ndak, balik lagi, panggil lagi datang. Karena perintahnya Allah dan yang dicontohkan oleh Rasul. Aku cuma melaksanakan itu, iceknya kan. Anggaplah tenan ya kan, itu betulan. Nah itu begitu ya. Akhirnya orang tuh nangis. Ya Allah, rupanya sebaik itu Pak Tamrin ya engkau tuh. Nah, kalau macam itu biarlah anakku yang gadis itu untuk istri kedua kamu lah umpama kan. Nah, saking baiknya tadi kan. Oleh mu'alif rahimahullah. Nah itu contohnya begitu. Nah, dia ibaratnya karena saking kebaikannya tadi kepada tetangga. Wa yatasibuhu. Dan apa itu namanya? Menghitung Pak ya. Menghitung siapa orang tersebut kepada tetangganya tadi. Hatta yakfiyahu, sehingga mencukupi kepada laki-laki tadi, hatta yakfiyahu, mencukupi kepada laki-laki tadi, Allah kepada Allah, bihayatin, dengan hidupnya, au mautin, atau kematiannya. Maksudnya begitu terus sampai tetangganya mati gitu loh. Nah, jadi nggak bosan sampai tetangganya mati. Nah gitu. Walaupun tetangganya itu jelek pekertinya dengan kita, tetap sabar. Itu maksudnya begitu sampai mati. Nah, jangan wae Pak Guru Tamrinnya tadi ya, mati makan hati duluan ya kan. Tapi ndak akan Pak ya. Orang yang baik itu tetap macam mana walaupun mati masih hidup. Nah, itu ya. Dianggap dikenang kebaikannya. Enggak ada sesuatu yang paling enak. Ini dengerin rumus ya, rumus. Tidak ada sesuatu yang paling nyaman, yang paling enak, ya kan, yang paling selamat di dunia maupun akhirat, kecuali kita pikiran, hati, perbuatan, lisan kita tuh macam mana belajar semakin baik. Tidak ada yang seberuntung itu di dunia maupun di akhirat. Makanya kejar lah, kita latihan lah. Kita ngaji-ngaji duduk-duduk seperti ini, ya latihan seperti itu. Belajar untuk baik sedikit demi sedikit. Andai kan kita sudah tahu tapi belum mampu melaksanakannya, ya belum dulu. Yang sudah mampu dilaksanakan. Pokok bagaimana upaya kita atau orientasi hidup kita itu bagaimana supaya kita tuh berbuat baik kepada siapapun dan apapun. Bagaimanapun keadaannya, itu caranya begitu. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis siapa? Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari. Waman, nah ini contoh lagi dari Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu diadui sama muridnya, guru, ya itu tadi orang yang nyium tanganmu tadi, rupanya dia itu pura-pura di sana ngejek kamu. Artinya saya itu wibawa. Nah, di depan aku dia tidak berani. Nah, kan gitu. Nah, sudah itu ada lagi, dilaporin lagi. Guru, orang tuh pada apa loh? Pada tidak baik dengan guru tuh ini itu segala macam. Loh, ya nggak apa-apa. Aku beruntung. Lah kenapa guru? Karena dia tidak cocok dengan aku, nggak baik dengan aku lepas. Maksudnya tuh agak longgar, nggak direpotin dia. Dia tidak mungkin minjem duit aku. Ya kan, dia nggak cocok kok, dia benci aku kok. Masa ada pinjem mentolo juga ada pinjem duit ya kan? Wong katanya benci ya kan itu. Nah, kan jadi ringan, jadi longgar waktunya, ya kan gitu. Nah, ada sih kok lagi guru, orang itu memang apalah, menghormati guru lahir batin lah, baik nian lah. Ya kita harus bersyukur, alhamdulillah. Berarti kita bisa sama-sama
berbuat dalam kebaikan. Nah, itu caranya begitu. Jadi apapun itu kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Wah, itu orang tidak cocok dengan kita, sudah tinggal ngopi, ngerokok. Kalau yang tidak ngerokok, tidak ngopi, ya tinggal kelon lah, ya itu kan enak. Tinggal kelon, angop, ya kan tidur, gelegean, sudah aman. Dia biarlah pening mikirkan kita, ya kan? Kita tidak usah pening. Nah, itu caranya begitu. Nah, itu cara-cara atau kiat-kiat supaya kita itu nyaman pikiran kita, kan itu. Terus kalau dibalikkan ke hakikatnya, tidak mungkin siapapun atau apapun itu mampu atau bisa berbuat seperti itu kepada kita, entah baik entah buruk, kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi asal Allahnya didahulukan, insya Allah nggak ada nanti kita rasa sakit hati, rasa kecewa, itu nggak ada, ya. Asal hakikatnya bahwa itu semua kehendak Allah itu didahulukan. Asal kita ingat Allahnya dulu, oh ya makhluknya Allah, kehendak Allah segala macam, nggak ngaruh lagi. Ini itu orang nggak ngefek sudah. Nah, itu begitu. Wah berat, tapi berarti belum latihan kamu. Kalau masih katanya berat, latihan. Nanti lama-lama bisa. Oh iya, kehendak Allah. Itulah untuk aku bersyukur, aku yang tidak ditakdir Allah yang jadi yang seperti itu. Lah gitu. Kita ditakdir jadi yang umpama kok diiri kanti atau dijelek-jelekin, atau kita ditakdir yang jadi objeknya. Nah, kan gitu. Itu yang nomor berapa tadi? 3. Yang nomor 4, waman dan barang siapa itu istakhofa, meremehkan bil akribai, kepada saudara atau kerabat, dulur, ya, minal arhami, dari apa itu namanya, muhrim, atau orang-orang yang muhrim kita lah, ya kan itu. Khosiro, maka akan rugi siapa orang tersebut al-mawaddata, kepada saling mencintai atau kasih sayang. Ai ahlaka, artinya rusak apa makabatuhum, saling cinta mereka. Jadi kita kok sampai perkara dikit, perkara durian sebatang we ribut, ya kan, meremehkan tetangga, meremehkan dulur, itu kalau udah aku kasih makan tak hidup tak tidak, umpama kan, meremehkan begitu, kita akhirnya hilang kasih sayang kita dengan mereka. Padahal andaikan pun mereka itu, ya kan, mereka itu kok makannya dari kita, itu sebenarnya tulisannya di Lauhul Mahfud, itu rezeki mereka, tetapi lewatnya lewat kita. Nah, kita yang cuman jadi lewatan tadi, sok-sokan pula. Wah, kalau udah aku kasih makan tak hidup tak tidak kau. Nah, tidak boleh begitu, ya. Itu tulisannya rezeki dia, tapi lewatnya lewat kita. Lah itu begitu. Jangan kita lagi bantu dulur dikit we umpama, wah lah sok-sokan. Dia itu kalau tidak doaku entah mati tak apa. Nah, umpama kan, atau entah hidup tak tidak, dia bisa sampai sekarang seperti ini itu. Nah, gara-gara aku lah dulu yang nolong. Nah, jangan sok-sokan begitu, meremehkan namanya, ya. Itu semuanya itu sudah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Wong kita sendiri tidak mampu untuk mewujudkan apa yang kita inginkan kok. Ya kan itu. Kok kita seolah-olah bisa mewujudkan keinginan orang lain. Wah, itu yang mustahilun gitu istilahnya. Kita sendiri, ya, itu tidak mampu mewujudkan apa yang kita inginkan. Kok kita seolah-olah mampu untuk mewujudkan apa yang diinginkan orang lain. Lucu pokoknya. Pokoknya segala sesuatu tuh kalau tidak kita kembalikan kepada Allah tuh, apa istilahnya ya, lucu. Nah, dipikir tuh lucu, nah, gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi nomor 4, barang siapa kok dia tuh meremehkan kerabatnya atau muhrimnya, keluarganya, maka dia akan kehilangan rasa kasih sayang kepada keluarganya, atau saling cinta di antara kerabatnya atau muhrimnya tadi. Waman dan barang siapa, wah ini Pak Tamrin betul ini, itu istakhofa, meremehkan bi'ali, dengan istrinya, zaujati artinya istrinya, khosiro, maka akan
merugi siapa orang tersebut, tibal maisati, enaknya atau nyamannya kehidupan. Nah, ya. Pokok malam ya saro, siang ya saro. Kalau kita kok nggak kasih sayang sama istri. Dek, kopi dek, kopa kopi. Buat dewek. Wah, itu. Dek, makan dek, mangan. Pirang ngasih duit kau. Nah, ya kan, ngasih belanja udah pasti perintah terus. Nah, saro. Belum kalau masalah yang malam apa Pak Janis ya kan? Dek, ayo dek. Dek apa? Ngasih duit dak tentu gitu kok. Dek wae. Sano sama yang kau kasih duit. Nah, bayo kan gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Pokoknya kepirang katanya duitnya kurang pula ya kan itu. Ke istri sebenarnya gratis kan, ya. Cuman karena dia pelit tadi ngasih duit istri dinrit ya kan, untuk beli lipstik ndak ada ya kan, beli bedak ndak ada ya kan. Oh, akhirnya apa? Enggak dikasih malamnya. Sudah enggak bisa tidur semalaman ya kan. Saro. Seidak-idaknya itu ya kan. Selain daripada itu, ini kunci ya. Kita kalau pengen hidup kita itu nyaman dalam bekerja, jangan sampai orang rumah kita, andaikan kita punya loh ya, andaikan kita duit kutu ada, jangan sampai dia itu merasa kekurangan dalam masalah makan, minum. Nah, biarlah apa yang dia senang. Nah, itu begitu. Nah, nanti apa ailadatil mukasabi artinya enaknya dalam bekerja. Allati yaitu pekerjaan yaisu. Yang hidup siapa menyebabkan hidup siapa orang tersebut bisa babi dengan sebab bekerjanya. Jadi kalau kok istri itu kita buat nyaman, kita nanti juga akan dinyamankan oleh dia. Kita belum minta, Mas, mau dah Mas. Nah, itu ditawarin. Enggak kok ibaratnya berdebat dahulu, ayolah. Oh ya ayo capek. Nah, kan gitu. Kalau nyuci dibantuin ya kan. Tuh, kau udah macam mana Pak De? Kerja motong, kita ajak motong ya kan. Dodo sawit dia berondol ya kan. Lah kita nyampe rumah loh, tinggal dek kopi, dia masih nyuci, nyapu, masak, ngasuh anak ya kan. Lah kita cuman udut sambil ngopi lah, ngetel lah kan ya kan, ngotar pula sambil ya kan. Nah itu apa adanya. Nah itu kalau kepengen enak ya dia kita enakan, kita bahagiakan. Jadi seperti itu. Makanya kata-katanya khosiro tibal ma'isyati, akan merugi atau repot di dalam enaknya mencari kehidupan. Nah, kata-kata tiba itu seperti itu. Contoh seperti Quran, fangkihu ma toba lakum. Nah, toba itu artinya nyaman atau nyenengkan. Jadi nikah itu, kita nak nikah itu cari yang kita tuh nyaman. Nah gitu, jangan kita ngaji ndak bisa ya kan, nak nyari anaknya kiai pula, wah repot gitu. Qolal mu'allif rahimahullah bahaya ya kan? Ya nyari yang ibaratnya tuh dengan kita tuh dia tuh hormat. Nah itu begitu, kita dipanggil mas atau pak ustadz mau kan, nah itu apa nyaman gitu. Nah itu begitu. Jadi di makalah yang pertama ini ada 5 perkara, andaikan kita meremehkan 5 orang ini, maka kita akan sengsara dalam 5 hal. Yang pertama, kalau kita meremehkan ulama, maka kita akan hina agama kita. Artinya agama kita akan sengsara. Yang kedua, kita kok menghina para pemimpin, maka masalah dunia kita akan nggak beres. Yang ketiga, andaikan kok kita menyepelekan tetangga kita, maka kita akan merugi, tidak akan mendapatkan kemanfaatan hidup. Andaikan kok kita itu, yang keempat, kita kok menyepelekan karib kerabat atau muhrim, dulur ya kan, maka kita akan merugi dalam berkasih sayang. Kita kok meremehkan orang rumah kita, maka kita akan sengsara atau rugi di dalam mencari kehidupan, baik kehidupan malam maupun kehidupan siang. Hidup malam ya sengsara ya kan, hidup siang ya sengsara, hidup malam hidup selentik, kan itu
Itu cepetkan pintu, nah, gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wal maqalatu saniyatu, dan makalah yang kedua qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Udah, Mas, belum dimatiin, Mas.